Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video Bung Toel. Semua narasi Bung Toel terbantahkan oleh Bung Hamdan Hamedan. Menjadi untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Dan apa yang dilakukan Sintayong ketika saya tanya, mengapa Anda memerlukan naturalisasi? Karena saya ingin berprestasi di level Asia. Jadi skala prioritasnya sudah jelas di situ. Itulah target yang diinginkan oleh Coach Sintayong bersama dengan PSSI. Oke, berkali-kali. Saya nanya ya, prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin, itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen, itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya. Tanah kelahirannya Paul Pogba, itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Ya, kalau karena dianggap pendekatan-pendekatan itu. Jadi kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang No. Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan begini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah Kalau sebagai menang, kecenderungannya nih sekarang, Ya. itu menang karena Sintayong. Tapi kalau kalah, karena salah pemain. Karena blendernya Justin Hubner. Karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan dua pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh. Naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner. Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. begini. Artinya, apakah cuma Sintayong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Oke. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. Ya. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus, tapi tidak ikuti arahan pelatih, juga akan skemanya akan tidak baik gitu loh. Oke. Begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik, juga kurang bisa mengangkat gitu. Jadi pelatih juga kelas internasional. Jadi kita jangan melihat satu sudut saja. Oh, Oke. ini pemain naturalisasi. Pertama, kosakata pemain naturalisasi itu oksimoronik. Karena naturalisasi itu proses. Sedangkan kalau proses itu dia belum final. Hasilnya itu adalah WNI. Ketika dia sudah WNI, dia dipanggil timnas, dia adalah pemain Kan timnas. kalau sepak bola kita nggak bicara soal itunya. Iya, tapi maksud saya seperti ini. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang pertanyaannya, Oke. waktu kalah dari Qatar, betul ada wasit yang kurang, katakanlah buat kita kurang fair, kurang ini ya. Itu yang munculkan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sintayong. Mohon maaf. Sekarang Anda bisa dikatakan bahwa pelatih bertanggung jawab di lapangan, ini harusnya ketika ada kegagalan pelatih bertanggung jawab. Ini yang dilakukan dan pelatih harus menerima Dan saya nggak mati itu, gitu loh. Sekarang kita mau ngomongin sepak bola. Kita hari ini masih membahas naturalisasi. Harusnya kita membahas mengenai data analitik dari sepak bola, ya kan? Naturalisasi menjadi suatu hal yang kontroversial di tanah air, sedangkan di luar negeri adalah suatu hal yang lazim. Tim sebesar Spanyol melakukannya, Ya. sebesar Inggris melakukannya, Pernah ada sebanyak Italia. Indonesia kan naturalisasi? Loh, Maroko itu 20 pemain. Tapi hasilnya? Kan Hasilnya beda orang kali. 4 Piala Dunia. Nah, kita baru memulai. Nah, Saya jelaskan Coba, tentang Mas sepak Hamdan, bola yang silakan. pertama, besar Spanyol melakukannya, Ya. sebesar Inggris melakukannya, Pernah ada sebanyak Italia. Indonesia kan naturalisasi? Loh, Maroko itu 20 pemain. Tapi hasilnya? kan Hasilnya beda. 20 pemain. Tapi hasilnya? Kan Jadi gini, kita percaya dengan proses dan kadang-kadang proses itu tidak langsung serta-merta menang melawan misalnya Vietnam ataupun Thailand. Tapi faktanya kan juga kita 3 kali berturut-turut ya menang melawan Vietnam, Piala Asia, terus kemudian kualifikasi 2 kali berturut-turut, bahkan di kandangnya Vietnam sendiri dengan skor yang luar biasa. Jadi ini kita menunjukkan bahwa taji kita di level Asia Tenggara juga sudah mulai terbukti. lawan Thailand belum kan bang? Lawan Thailand betul. Tapi ini kita tidak bisa Piala AFF dengan Asian Cup is not apple to apple. Carabao Cup dengan Premier League itu nggak apple to apple. Silakan saja memenangkan Carabao Cup. Yang penting yang Premier League yang juara siapa itu. Jadi Piala AFF ini kalau dalam skala prioritas apakah wajib atau sunnah ini? Ya kan? Ini skala yang harus dijelaskan. Karena Thailand dan Vietnam mengirimkan pemain kelas 2-nya di AFF sekarang karena mereka mengejar Asia. Dan apa yang dilakukan Sintayong ketika saya tanya, mengapa Anda memerlukan naturalisasi? Karena saya ingin berprestasi di level Asia. Jadi skala prioritasnya sudah jelas di situ.
Itulah target yang diinginkan oleh Coach Sintayong bersama dengan PSSI. Oke, berkali-kali. Saya nanya ya, Ya. prestasi itu apa sih menurutnya? Prestasi itu Menang pertandingan atau juara? Prestasi itu peningkatan 40 poin itu prestasi. Masuk AFC senior setelah berapa tahun absen itu prestasi. U23 prestasinya kita melawan Guinea ya. Tanah kelahirannya Paul Pogba itu juga prestasi sampai hari ini. Ya kalau gitu kita nggak juara-juara lah. Iya, karena gini, karena mereka mengharapkan instan. Jadi Sintayong ini bukan penyihir, bisa langsung magic langsung menang. Ini ada prosesnya. Ini bukan seperti melempar pembinaan ataupun oke, kamu sudah saya bayar, saya percayakan menjadi pelatih timnas, kamu harus menang besok. Tidak seperti itu. Kalau kita lihat building club juga seperti itu. Mas Hamdan, tidak mengharapkan yang instan, tapi pemain naturalisasi dianggap adalah cara yang instan. Gimana itu? Jadi begini, di dunia sepak bola saat ini ada namanya konsep utilization of diaspora player. Kita Indonesia itu mempunyai 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Negara-negara lain sejak sejarah Piala Dunia 1930 itu menggunakan pemain diaspora. Persentasenya itu sekitar 10%. Jadi nanti di Piala Dunia berikutnya di mana ada 40 tim, itu akan ada 1.100 atlet dan 110 diantaranya itu adalah atlet diaspora yang lahir di luar dari tanah kelahirannya, kemudian dinaturalisasi. Ini hal yang sudah dilakukan berbagai macam negara. Saya berikan contoh. Ketika Roberto Mancini memenangkan Piala Eropa 2020, dia menaturalisasi Matteo Retegui, tidak bisa bahasa Italia, padahal dia mempunyai Ciro Immobile yang mencetak 32 gol season. Apakah karena Inter Milan ataupun AC Milan ataupun Juventus tidak punya pembinaan yang baik? Bukan, tapi dia memanfaatkan potensi diaspora yang ada. Nah, potensi diaspora kita itu tersebar di lebih dari 90 negara. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan emosi naturalisasi, tapi equanimity. Titik tengahnya di mana? Titik equilibriumnya di mana? Bagaimana kita memanfaatkan the best of both worlds, talenta yang ada di dalam negeri kita dari Sabang sampai Merauke, lalu kita kombinasikan dengan talenta diaspora kita. Ya Jadi kan? maksudnya tidak perlu dikotomikan Tidak gitu perlu ya? dikotomikan, tapi ini adalah sinergi. Sekarang saya berikan contoh Spanyol. Spanyol menang Piala Dunia 2010, betul? Ya. Ya kan? Pelatihnya Vicente Del Bosco. Ngapain dia naturalisasi Diego Costa? Apakah gara-gara La Masia tidak bisa memproduksi striker lagi? Apakah gara-gara La Factorianya Real Madrid tidak memproduksi striker lagi? Tapi ada kebutuhan tim. Diego Costa belum, di 2010 belum bang. Enggak, dia untuk 2014. Kan dia 2010 dia menang. 2010 nggak ada Diego Nggak ada Diego Costa. Sekarang pertanyaan gini, 2010 dia menang Piala Dunia. Lalu 2012 dia bilang saya akan naturalisasi Diego Costa. Boleh nggak kita pertajam secara sepak bola? Boleh, silakan. Prestasi tim nasional kita sekarang di bawah Sintayong ada faktor naturalisasi nggak? Saya pikir kalau kita hanya mengatakan karena faktor naturalisasi, itu adalah salah satu bagian. Kita juga Artinya ada kan, Ada bukan faktor, hanya kan? iya. Kita firm Bukan ada. hanya. Ada, Oke. salah satu. Kita ambil gambaran perjalanannya. Waktu AFF, waktu kalah sama Pak Hang-seo-nya Vietnam, itu ada strikernya kan Irfan Jaya, Kus Hedia, siapa lagi Dedik Setiawan yang sekarang hilang semua tuh kan? Itu kan nggak dapat apa-apa tuh. Bahkan ketika naturalisasi sudah muncul pun kalah 1-5 di Basrama Irak kan? 1-1 sama Filipina di Manila kan November kemarin 2023. Ketika naturalisasi sudah dikasih pun tidak serta-merta. Oke. Sekarang menang, berikutnya menang di Piala Asia lawan siapa? Vietnam 1-0. Penalti kan? Asnawi. Oke. Di kualifikasi Piala Dunia 21 Maret kemarin di GBK 1-0. Susah payah enggak? Kita bicara permainan sepak bola. Susah payah. Babak pertama permainan masih dikuasai Vietnam loh. Yang Vietnam transisi ke Trusier kan? Babak kedua baru bikin gol lewat lemparan ke dalam lagi. Artinya apa Bung Toel? Artinya naturalisasi yang diberikan pun tidak serta-merta, itu udah sekitar 7 yang main. Tapi ketika menang 3-0 di Hanoi memang signifikan permainannya. Karena tidak serta-merta maka jadi Nah, makanya di Hanoi 3-0 dominan kelihatan karena sangat signifikan di lapangan. Faktor siapa? Menurut saya penambahan 3 terakhir. Oke. Jai Izes, Tom Haye, Ragnar Ratmangon. Jadi maksudnya Maka secara karena sepak tidak bola serta-merta, muncul maka logika kan? apakah konsep naturalisasi harus dikurangi, tidak menjadi prioritas atau Enggak, bagaimana, akhirnya Bung Toel? gini kita dalam menilai sepak bolanya. Ketika pencapaian itu terjadi yang baru Vietnam 3 kali berturut-turut, ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal Sintayong? Kalau karena kecerdikan taktikal Sintayong, kenapa nggak dari kemarin-kemaran pertanyaannya? Oke, saya jelaskan. Tapi dulu baru sepak muncul bola di ini. Hanoi sangat Silakan. dominan. Saya jelaskan Coba dulu Mas sepak Hamdan, bola yang silakan. pertama begini. Ini namanya kita harus melihat jangan hanya game to game, tapi result oriented ya. Sekarang kita di posisi sebentar lagi lolos ya. Dengan catatan misalnya kita bisa menahan imbang Irak, lalu kita bisa menang lawan Filipina di kandang.
Jadi kalau kita setiap game, oh kalah, wah ini pasti gara-gara Sintayong kurang bisa meracik ataupun naturalisasi, itu kita melihat game to big game. Ini yang disebut Bill Clinton itu. Kita following the headline, but we're not following the trend line. Sekarang pertanyaan Saya berikan contoh begini, logikanya. logika sepak bola begini. Inter Milan, apa namanya, Simone Inzaghi kalah 2 kali lawan Sassuolo, tapi dia juara Liga. Apakah kekalahan itu menjadi fatal? Tidak. Dilihatnya hasilnya. Hasil akhirnya, pertanyaan nanti evaluasinya, apakah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Irak dan menghadapi Filipina? This is not a game over. Itu jawabannya. Itu jangan dilihat game to game, karena game to game itu yang namanya sepak bola itu ada ups and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya. Tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi, tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan liga, niscaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut.